Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di sekitar stadion tempat pertandingan Australia versus Indonesia di Sydney, Australia? Kita tanyakan kepada rekan Yasmin Rahmadi yang saat ini berada di sana. Yasmin, diperkirakan ada berapa supporter tim nasional nanti yang akan menyaksikan laga esok, Yasmin? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini kami kembali mengabarkan dari Sydney Football Stadium, Moore Park, New South Wales yang merupakan venue dari pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang akan digelar esok hari pada tanggal 20 Maret 2025. Untuk berapa jumlah supporter dari Timnas Indonesia akan hadir pada pertandingan esok hari ini belum dapat dikatakan pasti. Namun yang kita ketahui bahwa memang stadion ini berkapasitas sekitar 42.500 penonton begitu, dan tentunya jika dilihat dari sosial media dan juga jika dilihat dari bagaimana warga negara Indonesia ini menyambut kedatangan dari para pemain ketika tiba di Sydney, Australia ini sangat terlihat antusias sekali. Bahkan sebelumnya pihak KJRI juga sudah mengumumkan bahwa untuk para supporter Timnas Indonesia ini diharapkan besok dapat berkumpul di Gate 1, yakni tempat kami mengabarkan saat ini persis di depan Gate 1, besok pada pukul 17.30 waktu setempat. Dan pada pukul 18 akan dilakukan yel-yel bersama atau yang biasa disebut chanting, dan juga akan dilakukan buka puasa bersama pada pukul 19.10, lalu kembali dilakukan chanting atau yel-yel. Setelah itu baru pada pukul 20 waktu setempat pertandingan ini akan dimulai, tentunya akan dimulai dengan bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama. Nah, Rendra dan juga pemirsa, menurut jadwal yang kami peroleh pada hari ini pun nanti akan dilakukan konferensi pers dari pihak Timnas Indonesia dan juga tentunya official training ataupun latihan resmi di venue tempat kami mengabarkan saat ini, yakni adalah di Sydney Football Stadium atau yang juga disebut Allianz Stadium begitu, di mana nanti konferensi pers ini akan digelar pada pukul 19.30 waktu setempat dan official training ini akan digelar pada pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan kami, awak media ini diperbolehkan untuk meliput official training ataupun latihan resmi tersebut, namun hanya dibuka untuk sekitar 10 menit pertama saja. Dan selain itu pemirsa, tentunya ini sangat menarik ya untuk dilihat pertandingan esok hari, karena ini merupakan salah satu bagian dari kualifikasi Piala Dunia untuk Asia begitu, yang mana jika dibandingkan memang performance dari Indonesia dan juga Australia pada beberapa Piala Dunia terakhir, bisa dibilang bahwa Australia ini lebih kuat begitu, karena Australia sendiri sudah 6 kali lolos ke Piala Dunia, yakni juga sudah meraih peringkat 16 besar pada tahun 2006 dan 2022. Namun selain itu pemirsa, bisa dikatakan bahwa beberapa pertandingan terakhir ini menunjukkan bahwa Indonesia juga sudah mampu bersaing melawan Australia. Bahkan ketika Indonesia bertemu dengan Australia di Gelora Bung Karno sebelumnya, ini menghasilkan hasil 0-0 begitu, yang mana ini juga menunjukkan bahwa saat ini Indonesia dan Australia ini sama kuatnya, sehingga sangat menarik untuk melihat pertandingan esok hari. Dan tentunya selain itu, yang juga sudah disebutkan sebelumnya di paket pengantar begitu ya, esok hari ini juga akan menjadi pertandingan pertama yang menunjukkan kolaborasi antara pelatih baru Patrick Kluivert dengan Timnas Indonesia, di mana tentunya ini juga dinanti-nanti karena Patrick Kluivert ini baru saja diumumkan resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada bulan Januari 2025 lalu, menggantikan Shin Tae-yong begitu. Dan selain pertandingan yang akan digelar hari ini, tentunya pertandingan berikutnya juga sudah dinanti-nantikan oleh warga Indonesia yang juga akan digelar di Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret 2020 mendatang melawan Bahrain. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Renta. Baik, terima kasih Yasmin Rahmadi, informasinya langsung dari Sydney, Australia. Selamat bertugas kembali, Yasmin. Dan pemirsa, lalu bagaimana persiapan dari timnas kita melawan Australia? Sudah bergabung bersama kami manajer tim nasional Pak Sumarji. Selamat siang Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Kalau di sini sudah jam. Baik, selamat sore waktu Australia. Pak Sumarji, ini bisa dijelaskan bagaimana kondisi pemain saat ini, hasil dari latihan perdana yang telah dilakukan Pak Sumarji? Kondisi para pemain secara keseluruhan baik-baik saja, semuanya tidak ada yang cedera dan juga tidak ada yang sakit. Dan sudah melakukan kegiatan berupa latihan dan juga kegiatan lain yang sudah jadi rangkaian dan jadwal tim.
untuk menghadapi pertandingan besok. Baik, lalu bagaimana nih? Apakah ada kendala adaptasi dengan cuaca di Australia dan juga kondisi lapangan dari hasil latihan kemarin, Pak Sumarji? Kalau cuaca cukup baik ya, cukup sejuk ya. Di sini 22-23 derajat, sehingga cuacanya sangat mendukung dan sangat enak banget buat para pemain. Yang kedua, berkaitan dengan hal lain yang menjadi kendala, alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini tidak ada kendala. Semua berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, waktu kita mempersiapkan tim. Dan insya Allah semuanya akan berjalan lancar, dan mudah-mudahan sih semuanya dalam keadaan yang akan menyenangkan buat kita semuanya. Baik. Pak Sumarji, kita ketahui bahwa ada beberapa pemain kita yang baru bergabung dari Eropa ini, dari Liga Eropa yang baru saja bertanding. Ini kondisinya seperti apa, Pak Sumarji? Apakah juga siap tampil untuk laga esok? Terakhir semalam datang Kevin Dick sama Ragnar, dan alhamdulillah keduanya tadi pagi juga sudah bergabung dengan rekan-rekan yang lain. Jadi sekarang total 29 pemain sudah bergabung bersama-sama di sini, dan semuanya alhamdulillah tidak ada kendala, termasuk yang terakhir datang Kevin sama Ragnar. Insya Allah semuanya baik-baik saja dan akan berbuat yang terbaik lah untuk bangsa dan negara ini. Baik, Pak Sumarji, lalu dengan proses adaptasi para pemain ini dengan pelatih baru kita, Patrick Kluivert, ini seperti apa, Pak Sumarji, pantauan dari latihan? Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan berkaitan dengan soal adaptasi. Yang pertama, adaptasi cukup mengembirakan dikarenakan satu, dari budaya pemain-pemain diaspora kan memang sudah terbiasa dengan budaya-budaya yang ada, sehingga dengan cepat mereka bisa menyatu, terbangun chemistry yang baik antara pemain diaspora dan juga pemain lokal, bersama-sama dengan tim pelatih di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert. Alhamdulillah semuanya berjalan baik ya, berkaitan dengan soal hal-hal yang memang sesegera mungkin untuk bisa terbangun chemistry yang baik. Jadi sudah berjalan dengan baik. Jadi beberapa hari kami berkumpul dan berinteraksi, dan hasilnya cukup menggembirakan. Itu. Baik. Pak Sumarji, boleh dong dijelaskan juga, diceritakan mungkin bocoran sedikit mengenai seperti apa nanti kita akan bermain menghadapi Australia, karena kita tahu juga kualitas Australia ini cukup berada di atas kita, namun terakhir kita berhasil mengimbanginya di Gelora Bung Karno. Nanti akan seperti apa kita bermain, Pak Sumarji? Ya, kalau kaitan dengan bermain itu kan secara teknis itu kan ada di tim pelatih ya. Saya tentu tidak akan bisa menyampaikan berkaitan dengan soal mau bermain seperti apa, karena saya juga bukan pengamat, sehingga saya tidak boleh menyampaikan sesuatu hal yang memang itu bukan ranah saya. Pada intinya bahwa kita sudah tahu bagaimana cara main lawan yang akan kita hadapi, dan pelatih bersama-sama dengan tim, para asisten dan juga lengkap tim analis dan sebagainya sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan tentu nanti akan diramu sebaik-baiknya pula untuk bisa mengantisipasi dan untuk bisa memerankan di masing-masing posisi untuk bisa berbuat lebih baik. Yang pada intinya sih untuk pertandingan besok kami berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan taktik dan strategi yang sudah disampaikan, dan pada akhirnya kita bisa mencuri poin di sini. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Sumarji, bagaimana peluang 5 pemain debutan nanti yang akan dalam pertandingan esok ini, apakah kondisinya juga baik dan bisa juga berpeluang besar untuk langsung melakukan debut di timnas kita, Pak Sumarji? Ya, kita lihat nanti siapa yang akan di line up-kan dan siapa yang akan dicadangkan, termasuk siapa 23 pemain yang akan didaftarkan. Ditunggu saja, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita semuanya, seluruh warga masyarakat Indonesia tercapai, dan kita bisa melaju ke berikutnya, dan kita bisa lolos ke
Piala Dunia. Baik, terima kasih Pak Sumarji sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita doakan bersama timnas kita bisa meraih hasil yang positif nanti di laga melawan Australia. Terima kasih Pak Sumarji.